Mengutip data dari PBB, pada tahun 2022, tercatat ada 89.000 kasus femisida di seluruh dunia. Dengan kata lain, setiap 10 menit, ada satu wanita atau anak perempuan yang tewas dibunuh oleh suami, pasangan, dan laki-laki di keluarga mereka sendiri. Saya sudah berkali-kali membawakan kasus femisida di channel The Purbas, tapi kasus yang akan saya bawakan berikut ini, benar-benar sulit untuk diterima dengan logika manusia waras. Bagaimana mungkin seorang manusia yang memiliki akal dan rasa, bisa melakukan hal sekeji itu terhadap Alejandra Icocap? Alejandra Icocap lahir pada tahun 1992 di Teleman Alta Verapaz, Guatemala. Dia adalah bungsu dari 4 bersaudara. Saudara tertua adalah laki-laki yang bernama Waldemar, kakak keduanya adalah perempuan bernama Lucia, dan kakak ketiganya juga perempuan yang bernama Elvira. Guatemala adalah negara dengan populasi sekitar 17 juta jiwa, menjadi yang terpadat di antara negara-negara lain di Amerika Tengah, tapi kasus pembunuhan Alejandra Icocap tidak mendapatkan liputan yang luas dari media. Andai tidak ada video yang viral di dunia maya, mungkin tak ada orang yang tahu tentang tragedi yang terjadi pada Alejandra, kecuali keluarga dan tetangganya. Kembali ke kisah Alejandra Icocap, sayang sekali tak banyak info yang bisa didapatkan mengenai latar belakang keluarga, pendidikan, maupun masa kecilnya. Dari beberapa sumber yang beredar, dikatakan bahwa gadis itu telah menjadi yatim piatu sejak dia berumur 3 tahun, 4 kakak beradik ini selanjutnya diasuh oleh sang nenek, hingga tahun demi tahun pun berlalu, satu persatu saudara Alejandra tumbuh dewasa, pindah dan mulai hidup mandiri, meninggalkan gadis itu bersama nenek mereka, tapi kakak-kakaknya selalu mengirim uang untuk biaya hidup Alejandra dan sang nenek. Alejandra kembali harus merasakan kesedihan yang mendalam. Pada tahun 2006, ketika dia berusia 14 tahun, sang nenek meninggal dunia. Alejandra selanjutnya pindah ke kota, tinggal bersama Waldemar, kakak tertuanya. Namun ternyata, Alejandra tidak bisa akur dengan sang kakak. Alejandra tumbuh menjadi gadis remaja yang liar dan tidak tahu aturan, sehingga sering terjadi adu mulut antara si sulung dan si bungsu ini. Alejandra selalu saja menghabiskan waktunya bermain dengan para remaja laki-laki dan tidak mau bekerja. Hal itulah yang membuat Waldemar kesal, lalu mengantarkan Alejandra untuk tinggal dengan kakak kedua, Lucia. Di rumah Lucia, perilaku Alejandra tidak berubah, masih main dan main terus hingga membuat Lucia pusing dan sering mengomel. Mengikuti standar masyarakat di sana, para remaja biasanya sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Atau kalau tidak bekerja, gadis remaja di Guatemala akan menikah muda. Jadi Lucia sang kakak memberi Alejandra 2 pilihan, bekerja, atau menikah dan mulai hidup mandiri. Alejandra yang ternyata diam-diam sudah memiliki kekasih, memilih untuk pergi dari rumah kakaknya dan tinggal satu atap bersama sang kekasih. Saat itu Alejandra baru berusia 15 tahun, tak lama setelah itu, Alejandra hamil dan melahirkan seorang putri di tahun 2008. Menyusul anak kedua lahir di tahun 2014 yang berjenis kelamin laki-laki, dan pada tahun 2016, putri bungsunya hadir ke dunia. Di usia 24 tahun, Alejandra sudah memiliki 3 anak tapi belum juga menikah secara resmi dengan kekasihnya. Selama hampir 10 tahun hidup bersama, Alejandra tidak pernah bekerja dan semua kebutuhannya beserta anak-anak dipenuhi oleh sang kekasih. Tidak banyak, tapi cukuplah untuk sehari-hari. Namun ternyata, hal itu tak berlangsung selamanya. Suatu hari di awal tahun 2018, tiba-tiba sang kekasih menghilang, pergi meninggalkan Alejandra bersama 3 anak yang harus diberi makan. Alejandra tidak pernah bekerja, tidak tahu bagaimana menghasilkan uang, mau minta tolong pada Waldemar dan Lucia sudah terlanjur malu. Karena Alejandra selama ini tidak mau pernah mendengar nasihat kakak-kakaknya itu. Beruntung Alejandra masih punya 1 kakak lagi, Elvira, yang sudah menikah, dan tinggal di desa La Isla del Norte, San Miguel. Alejandra membawa 3 anaknya ke rumah Elvira, yang untungnya mau membantunya. Elvira meminjamkan rumah milik keluarga suaminya untuk tempat tinggal Alejandra dan anak-anaknya, hanya berjarak beberapa rumah dari tempat tinggal Elvira bersama keluarganya sendiri. Alejandra mencoba untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya, belajar untuk menjadi wanita mandiri, bekerja untuk menghidupi 3 anaknya. Tapi karena dia tidak punya ijazah SMA, juga tidak ada pengalaman kerja sama sekali, satu-satunya pekerjaan yang Alejandra bisa dapatkan adalah menjadi buruh cuci pakaian. Sebenarnya,
Alejandra baik-baik saja dengan pekerjaannya. Walaupun gajinya kecil, Elvira sering membantu sang adik dan 3 keponakannya. Masalah baru muncul ketika Alejandra mulai tidak tahan untuk melajang. Seorang pria hadir dalam hatinya. Alejandra menyambut dengan tangan terbuka. Dan lagi-lagi, Alejandra hidup bersama tanpa menikah dengan seorang pria yang bernama Mario Tutikal. Mario Tutikal, 42 tahun, adalah pendatang dari kota yang bekerja di kebun kelapa sawit tak jauh dari desa tempat tinggal Alejandra yang sekarang. Mario sejatinya sudah menikah dengan seorang wanita bernama Lilia Tayul. Dari pernikahan itu, mereka sudah dikaruniai 7 orang anak. Namun rupanya, hal itu tidak mampu menghentikan langkah Mario untuk bisa mendekati Alejandra. Gayung bersambut, Alejandra juga menyukai Mario. Entah dia benar-benar cinta, atau Alejandra ingin menggantungkan hidupnya secara finansial. Yang pasti, di bulan-bulan berikutnya, Mario sering menginap di rumah Alejandra. Perselingkuhan itu terus terjadi hingga berbulan-bulan kemudian, atau mungkin tidak bisa disebut sebagai perselingkuhan, karena satu desa sudah melihat, dan istri Mario pun mengetahui kisah cinta suaminya dengan Alejandra, tapi wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena Mario adalah suami yang kasar, kejam. Tak hanya tangan, benda-benda di sekitarnya bisa melayang kalau dia tidak senang. Selama berumah tangga, Lilia sering sekali menerima perlakuan KDRT. Alejandra juga bukan wanita pertama yang menjadi kekasih suaminya, jadi Lilia hanya bisa diam dan membiarkan kelakuan suaminya. Perlahan tapi pasti, Alejandra juga ikut merasakan hal yang sama, menjadi korban kekerasan dari Mario, tapi terlalu takut untuk meninggalkan pria itu. Kalaupun Alejandra memutuskan untuk kabur, dia mau pergi kemana? Tidak ada tempat untuknya dan 3 anaknya di Guatemala kecuali di desa itu. Uniknya di sini, Lilia dan Alejandra akhirnya jadi sahabat, mungkin karena mereka merasa senasib sependeritaan. Suatu hari di bulan Juni tahun 2018, Mario dan Lilia bertengkar hebat, tak hanya tamparan dan tendangan. Mario juga menggunakan golok yang membuat Lilia berakhir di UGD rumah sakit. Atas insiden itu, Mario ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Namun setelah Lilia keluar dari rumah sakit, wanita ini mencabut laporan dan Mario pun bebas. Keputusan Lilia tak hanya salah untuk dirinya sendiri, tapi juga di kemudian hari, wanita lain harus kehilangan nyawa akibat keberingasan Mario. Malam hari di tanggal 29 Oktober tahun 2018, sebagian warga desa masih terjaga. Dari arah rumah Alejandra, terdengar suara ribut-ribut. Para tetangga berpikir, pasangan Alejandra dan Mario pasti bertengkar lagi. Jadi mereka tidak terlalu ambil pusing mendengar jeritan Alejandra yang minta tolong. Tak lama setelah itu, Mario terlihat berjalan keluar rumah membawa sebilah golok. Para tetangga yang melihat terkejut. Sepertinya telah terjadi sesuatu terhadap Alejandra. Tapi lagi-lagi mereka tidak berbuat apa-apa, takut nanti salah-salah golok itu melayang ke tubuh mereka. Setelah Mario pergi, Elvira kakak Alejandra, rupanya mendengar suara berisik dari rumah adiknya. Elvira berlari masuk ke rumah, detik berikutnya, Elvira berteriak minta tolong, dan para tetangga pun baru berani masuk. Namun apa yang mereka temukan di dalam rumah Alejandra, sama sekali di luar bayangan. Baru melangkahkan kaki melewati pintu depan, mereka mendapati sepotong tangan yang tergeletak, sementara satu tangan lain berada tak jauh dari tempat tidur Alejandra, yang kondisinya tak kalah mengerikan. Selanjutnya, para tetangga menyaksikan Alejandra yang terbaring di atas tempat tidur, bergerak tak tentu arah karena merasa kesakitan, 2 tangannya dimutil, 2 pergelangan kakinya juga nyaris putus, dan yang paling mengerikan, wajah Alejandra terbelah secara horizontal. Saya bingung bagaimana cara menjelaskannya. Kalian bayangkan wajah seseorang, pada bagian batang hidung, tepat di tengah-tengah antara mata dan mulut, wajah Alejandra terbelah 2, lukanya menyambung dari telinga kiri ke telinga kanan, tapi tidak sampai putus. Yang lebih menyakitkan lagi, dengan kondisi seperti itu, Alejandra masih hidup dan meronta-ronta, matanya membelalak ke segala arah memperhatikan semua orang yang mengelilinginya. Suaranya terdengar parau seolah-olah minta tolong, merasakan kesakitan yang luar biasa. Dengan kondisi seperti itu, tak ada satupun yang berani mendekat,
mereka juga tidak tahu harus berbuat apa untuk menolong Alejandra. Salah seorang tetangga menelpon polisi dan ambulans, tapi lokasi desa mereka sangat terpencil. Polisi dan para medis baru datang 40 menit kemudian, hanya beberapa menit sebelum Alejandra akhirnya meninggal. Warga desa memberikan kesaksian bahwa pelaku perbuatan keji itu adalah Mario Tutikal, kekasih korban, tapi pria itu sudah menghilang. Polisi harus bergerak cepat memburu Mario sebelum pria itu kabur ke negara tetangga. Mundur ke malam kejadian, rupanya salah satu tetangga sempat-sempatnya merekam kondisi Alejandra, lalu diposting ke sosial media. Sebuah tindakan yang tidak pantas dan awalnya mendapat kecaman netizen saat video itu viral. Namun siapa sangka, keviralan video itu pula yang akhirnya membantu polisi berhasil menangkap Mario Tutikal. Pada tanggal 1 November tahun 2018, berkat informasi dari warga, Mario berhasil ditangkap saat hendak melintasi perbatasan untuk kabur ke negara Meksiko. Mario digiring ke kantor polisi dan ditahan. Dalam interogasi, pria laknat ini mengaku bahwa tindakannya dipicu oleh rasa cemburu. Menurut Mario, malam itu dia datang ke rumah Alejandra, tapi rumah itu kosong. Alejandra entah pergi kemana sementara 3 anaknya ada di rumah Elvira. Tak lama Alejandra pulang, turun dari sebuah mobil pickup. Mario menuduh Alejandra berselingkuh dengan pria pemilik mobil itu. Dan parahnya lagi menurut Mario, dia mendapati bahwa Alejandra tidak memakai celana dalam di balik roknya. Hal itulah yang memicu kemarahan Mario hingga pertengkaran pun tak bisa dihindari. Dalam emosi yang tak terkendali, Mario mengambil golok dan memutil Alejandra sedemikian rupa. Sedikitpun Mario tidak merasa bersalah, dan berkata bahwa hal itu sudah sepantasnya untuk perempuan yang tidak setia. Sekali lagi, Mario tidak pernah menyesal dan merasa bersalah, bahkan dia sering membanggakan perbuatannya, menceritakan apa yang telah dia perbuat terhadap Alejandra. Sebuah video dari dalam tahanan bocor ke media sosial, memperlihatkan Mario yang berjoget-joget di dalam penjara, sungguh pemandangan yang memuakkan. Mario Tutikal ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Alejandra Icocap, tapi ternyata, proses investigasi dan persidangan menghabiskan waktu yang sangat lama. Femisida di Guatemala biasanya tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Para laki-laki yang membunuh istri atau anggota keluarga dengan sangat mudah melenggang bebas, hanya sedikit yang berakhir mendekam di penjara. Tapi dengan kondisi korban yang dihabisi secara brutal, dan berkat keviralan video Alejandra, para penegak hukum Guatemala mau tidak mau harus bertindak, atau setidaknya pura-pura bertindak tegas. 5 tahun kemudian, pada tanggal 29 Agustus tahun 2023, Mario Tutikal divonis dengan hukuman penjara selama 50 tahun. Selain itu, dia diwajibkan membayar kompensasi kepada 3 anak Alejandra, masing-masing sebesar 50.000 kusal, atau sekitar 100 juta rupiah. Pantaskah dia hanya dihukum penjara 50 tahun? Mengapa pria sinting ini tidak divonis mati? Padahal hukum Guatemala memberlakukan hukuman mati untuk pembunuhan berat. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Video kondisi Alejandra bisa kalian temukan di platform YouTube. Tapi mohon maaf, saya tidak akan menempelkan linknya di sini, dan saya tidak menyarankan kalian untuk menonton video tersebut. Benar-benar sebuah pemandangan yang bisa membuat trauma. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Selanjutnya saya akan memposting kembali cerita tentang Romina Ashrafi, gadis Iran yang juga menjadi korban femisida karena mencintai pria yang tidak direstui orang tuanya. Romina Ashrafi adalah seorang gadis berusia 14 tahun yang berasal dari Sevit Sangan, Talesh, Iran. Romina yang masih kategori remaja, berkenalan dan jatuh cinta pada seorang pria berusia 34 tahun yang bernama Baham Hafari. Ketika Romina memberitahukan hubungan itu pada keluarganya, ayah Romina,
menentang keras rencana pernikahan antara Romina dan Baham. Mereka diultimatum untuk mengakhiri cinta mereka. Yang menjadi alasan penentangan tersebut adalah, keyakinan agama kedua keluarga itu berbeda. Sama-sama Islam, tapi keluarga Romina adalah Muslim Syiah, sedangkan keluarga Baham adalah Muslim Sunni. Romina tetap memperjuangkan perasaannya, dan ingin menjalani hidup bersama lelaki yang dicintai. Pasangan itu lalu kawin lari, dan meminta perlindungan di rumah saudara perempuan Baham Hafari di desa lain. Seorang anak perawan kawin lari dengan seorang pria, terlebih lagi pria itu seorang Muslim Sunni, membuat ayah Romina, Reza Ashrafi, murka. Dia merasa sudah dipermalukan oleh putrinya sendiri. Keluarga Romina melakukan pencarian keberadaan gadis itu, dan 5 hari setelahnya menemukan Romina berada di rumah saudara Baham Hafari. Ayah Romina lalu mengirim utusan ke rumah saudara Baham, mengatakan bahwa dia menyerah dan mau menikahkan Romina dengan Baham. Tapi pernikahan itu selayaknya dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Untuk itu, dengan dijemput salah seorang sepupunya, Romina pulang ke rumah orang tuanya. Romina bahagia, ayahnya mau mengalah dan melepaskan ego demi kebahagiaan putrinya. Romina yang naif tidak sadar bahwa dia sedang berjalan ke mulut harimau. Saat Romina berkumpul lagi dengan keluarganya di rumah, ayah Romina sedang berada di rumah saudaranya. Reza Ashrafi ditekan untuk mengambil tindakan atas perbuatan putrinya yang memalukan itu. Sebagai ayah, dia berhak untuk melakukan sesuatu terhadap putrinya sendiri. Reza Ashrafi juga berkonsultasi dengan seorang pengacara, mengenai ancaman hukuman yang akan dia hadapi, apabila dia melakukan pembunuhan demi kehormatan atas putrinya. Dari pengacara itu, Reza mendapat info bahwa hukum di Iran meringankan pelaku pembunuhan dengan motif kehormatan. Reza tidak akan menghadapi tuntutan hukum, dan kalaupun nanti dia diadili, hukumannya hanya 3–10 tahun penjara. Reza Ashrafi pun yakin membulatkan tekad sebulat-bulatnya untuk mengambil tindakan tegas. Dia tidak pernah sudi punya menantu yang hanya 3 tahun lebih muda darinya, terlebih lagi seorang Sunni. Malam hari, tanggal 21 Mei tahun 2020, saat Romina tertidur lelap, dan mungkin sedang bermimpi tentang pernikahannya, yang akan dilaksanakan besok. Reza ayahnya, masuk ke kamar Romina, dengan membawa sebuah sabit, semacam celurit kalau di Indonesia. Pria itu langsung menganu leher Romina. Setelah itu dia berlari keluar rumah, menunjukkan kehebatannya pada orang-orang dan berkata, "Aku sudah menghilangkan aib dalam keluargaku." Ibu Romina, Rana Dasti, murka dengan tindakan suaminya itu dan melaporkan suaminya ke polisi. Reza Ashrafi ditangkap sehari kemudian, sementara jenazah Romina Ashrafi dibawa ke rumah kakeknya dan dimakamkan di sana 2 minggu kemudian. Dalam persidangan, Reza Ashrafi ditanyai, mengapa dia membunuh putrinya sendiri, sedangkan pria yang membawa lari Romina tidak diapa-apakan. Ashrafi menjawab, dia tahu kalau dia tidak akan bermasalah dengan hukum apabila dia membunuh putrinya sendiri. Tapi kalau dia membunuh Baham Hafari, maka dia pasti akan dipidana. Pengecut, kalau memang kau mau membela kehormatan, harusnya pria yang melarikan putrimu yang kau incar. Ini malah menghabisi putri sendiri, karena memikirkan konsekuensi hukum atas dirinya sendiri. Seperti yang sudah diprediksi, atas tindakannya itu, Reza Ashrafi hanya divonis hukuman 9 tahun penjara. Kejadian yang menimpa Romina membuat publik Iran dan publik dunia geram. Sosok Baham Hafari juga dihujat, karena pria itu harusnya tahu konsekuensi apa yang akan menimpa Romina kalau sampai kawin lari bersamanya, tapi Baham Hafari masih juga membawa Romina. Baham yang berusia 34 tahun harusnya cukup dewasa dan tahu kalau tindakannya membahayakan Romina yang baru berusia 14 tahun. Terkait dengan kawin lari itu, Baham Hafari tidak dipidana, karena hukum di Iran membolehkan seorang perempuan menikah di usia minimal 13 tahun. Tapi Baham Hafari divonis hukuman 24 bulan penjara, 99 kali cambukan, dan 2 tahun pengasingan, untuk kejahatan perbuatan tercela. Rana Dasti, hingga saat ini masih menuntut keadilan untuk putrinya. Dia ingin agar Reza Ashrafi maupun Baham Hafari bisa dihukum lebih berat.